Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik, dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi awal pekan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber pemirsa tentang mengenal Ikatan Guru Olahraga Nasional atau Igornas Kota Cirebon ya, Igornas Kota Cirebon. Nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan sejarah ya adanya Igornas di Kota Cirebon, kemudian apa sih visi misi yang diemban oleh Igornas Kota Cirebon dan bagaimana nih program untuk beberapa tahun ke depan. Nanti kita juga akan obrolkan ini pemirsa dengan sejumlah guru ya, dalam hal ini guru olahraga ya di Kota Cirebon. Dan pemirsa, berikut sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, takziah dan saling menguatkan. Hadir di Bandung, Wali Kota Cirebon, ini pernyataan dari Pak Nasruddin Aziz ya. Insya Allah Ananda Eril Husnul Khotimah dan Syahid, itu pemirsa. Kemudian mulai hari ini nih ya, saatnya berebut sekolah. PPDB tingkat SMA, SMK negeri dimulai hari ini. Nah, ini pemirsa. Kemudian DPRD ya, ada pernyataan dari DPRD, waspada kecurangan, banyak yang mendadak jadi warga Kota Cirebon. Nah, itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Durian Law. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Tak ada sanksi, pelanggaran pun seolah lumrah. Ini apa kabar jalur khusus sepeda di Kota Cirebon. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, pencabutan Perda RT/RW tak bisa lanjut. Terkendala Perda pengganti. DPRD sudah bentuk pansus. Kemudian ini pemirsa, SMK Telkom Sekar Kemuning wisuda angkatan kedua. Nah, itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, serapan anggaran rendah, Bupati kecewa, lelang fisik baru 25%. Kemudian karcis juru parkir ilegal catut nama Dinas Perhubungan. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Nah, ini pemirsa, kandidat wali kota ngumpet. KPU heran, harusnya warga tahu sosok calon pemimpinnya lebih awal. Nah, itu pemirsa, agar tidak membeli kucing dalam karung ya. Kemudian waspada penipuan program promo KAI. Kemudian Gerindra target usung kader sendiri. Kemudian 3 rumah rusak berat diterjang angin kencang. Kemudian ini pemirsa, hidupkan kembali tari wayang yang sempat punah. Ini cara wakil rakyat Siska Karina support seniman Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah tentang mengenal Igornas Ikatan Guru Olahraga Nasional Kota Cirebon pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Ketua Umum Igornas Kota Cirebon, ada
Kang Rahmat Nugraha SPD. Selamat pagi Kang Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Kang Rahmat? Baik, alhamdulillah. Pak Afif, sehat Pak Afif? Alhamdulillah, saya juga sehat Kang Rahmat. Ya. Terima kasih nih Kang Rahmat sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Rahmat, ini pemirsa ada Wakil Ketua 2 Igornas Kota Cirebon, ada Kang Deden Hermawan SPD. Selamat pagi Kang Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Kang Deden? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, terima kasih. Ya, semangat juga nih ya. Semangat pagi. Iya lah, pasti nih guru-guru olahraga semangat di awal pekan di hari ini ya. Siap. Oke, dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Bisa interaktif langsung, bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp. Saya ke Kang Deden nih, Kang Deden. Kang Deden bisa menceritakan ya, ini awal adanya Igornas. Sebelum Igornas tentu ini ada rentetan ya, namanya bukan Igornas. Nah, silakan Anda bisa menjelaskan awal atau cikal bakal adanya Igornas di Kota Cirebon. Silakan Kang Deden. Ya, terima kasih Kang Apip senior. Siap. Mohon izin. Yang jelas ketika Igornas muncul itu kita awali dari berbagai sejarah. Saya masih ingat pada waktu itu Forum Guru Independen Cirebon, FGIC. Forum Guru? Forum Guru Independen Cirebon. FGIC ya? FGIC, Ya. oke. FGIC itu dari teman-teman, khususnya di situ ada teman-teman guru olahraga SD sebagai motor penggeraknya. Kita punya misi yang sama pada waktu itu. Ketika ide dan gagasan kita mandek, waktu itu kita ide, gagasan, kemudian pendapat dan sebagainya itu tidak terakomodir oleh organisasi profesional guru pada waktu itu. Jadi saya katakan PGRI pada waktu itu. Waktu itu. Jadi ketika ide kita, gagasan kita tentang konsep kemajuan guru, khususnya guru olahraga, tidak terakomodir oleh top organisasi pada waktu itu. Jadi kita berinisiatif membuat organisasi baru, yaitu Forum Guru Independen Cirebon. Waktu itu 2004. Oh, 2004. Ya, 2004 pada waktu itu. Nah, kemudian kita menyamakan visi dan misi yang dipelopori oleh teman-teman di guru olahraga SD. Kemudian kita juga bersilaturahmi ke teman-teman yang di SMP, di SMA dan sebagainya. Nah, di situ berjalan dengan waktu ya. Kebetulan kalau tidak salah waktu itu pembinanya adalah Kang Suryana, Pak Yus, Kang Yus di Dewan. 2004 itu? Ya, waktu itu. Nah, kemudian dari situ kita berkembang, kita semakin pentingnya 3 elemen guru olahraga itu. Apa itu? Yaitu guru olahraga SD, SMA, dan SMP itu bersatu, memiliki visi dan misi yang sama. Akhirnya ketika itu kita berubah karena pada waktu itu FGIC awalnya hanya teman-teman di SD dulu. Waktu itu yang menjadi pelopor. Kemudian pada tahun 2010, kita sepakat lahir organisasi baru, yaitu Ikatan Guru Olahraga Kota Udang. Apa itu? Igoku. Nah, Igoku. Itu di tahun? Di tahun 2010. 2010. Saya masih ingat tuh SK-nya itu ya. Igoku, Ikatan Guru Olahraga Kota Udang itu tanggal 1 Juni 2010. Pada waktu itu. Nah, di situ sudah bergabung teman-teman dari SD, dari SMP, dari SMA, SMK. Jadi kita menghilangkan dikotomi perbedaan level di situ. Ya, kebetulan kita itu ketika ada acara pop kota, event-event olahraga yang berkaitan dengan pelajar seluruh tingkatan, nah kita di situ berkumpul akhirnya sharing pendapat dan sebagainya. Alangkah baiknya kita punya wadah yang menyatukan 3 level itu. Jadi tidak ada dikotomi lagi ini SD, ini SMP, ini SMA, tetapi itu adalah kita bersama-sama begitu. Nah, itu ya. Lahirlah di situ Igoku, Ikatan Guru Olahraga Kota Udang pada 1 Juni 2010. 2010 itu Igoku. Ikatan Guru Olahraga Kota Udang ya. Kemudian dan berlanjut waktu itu saya masih ingat sebagai ketua umumnya pada waktu itu Ade Suhara itu dari teman SD. Kemudian di situ juga masih ingat almarhum Pak Muhammad Topik. Nah, kemudian di situ ada Pak Ikin, Pak Haji Wawan dan sebagainya. Kita sudah bergabung 3 level pendidikan itu. Itu 2010. 2010. Oke. Nah, kemudian berkembang selanjutnya semakin kita mengarah kepada organisasi profesi yang benar-benar ingin meningkatkan kemampuan dan kualitas guru olahraga, tetapi tetap intisari dari kebersamaan itu adalah silaturahmi dan mengikat semua kalangan guru olahraga.
Jadi dikotomi yang tadi saya katakan sebagai, boleh dikatakan itu adalah jurang pemisah di antara kita, bahwa saya sama SD, saya sama SMP, saya sama SMA. Nah, di situ kita lebur pada waktu itu sepakat di 2010 ya. 2010 itu. Nah, akhirnya kita sudah berkumpul, kemudian berkembang. Kebetulan pada waktu itu ada mungkin itu belum ada Igora, itu belum ada Jawa Baratnya, belum ada itu. Ikatan Guru Olahraga ya, baru Kota Udang, baru Kota Cirebon aja pada waktu itu Igoku. Itu belum ada Jawa Baratnya. Nah, ketika pada tahun 2017 itu dari Jawa Barat ada wacana membuat Ikatan Guru Olahraga Igora, itu lingkupnya Jawa Barat. Nah, kita bergabung. Nah, ada teman kita pada waktu itu ke Bandung yang merupakan utusan dari Kota Cirebon, memenuhi undangan dari Igora Jawa Barat. Itu waktu itu Pak Haji Dedi bersama Pak Ahmadi ke sana. Nah, bagaimana kalau ikatan atau kelompok-kelompok guru olahraga di daerah, di tingkat kota atau kabupaten, kita samakan saja se-Jawa Barat. Namanya Igora. Ikatan Guru Olahraga Jawa Barat lah ya. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, berakhirlah di situ Igoku itu. Kita sepakat. Tahun 2017 itu Igoku berubah jadi Igora. Dan 2017? Ya, 2017. Berafiliasi kepada Igora Provinsi Jawa Barat. Nah, di situ waktu itu Ketua Igora Kota Cirebon itu Pak Dr. Haji Dedi Kennedy ya, MPD waktu itu. Nah, dari situ lagi kita tidak terlepas dari visi misi awal pertama, kita mengikat guru olahraga dari semua tingkatan. Bahkan mungkin nanti Pak Ketua menyampaikan dengan slogan yang baru, guru olahraga jadi siji dan sebagainya. Mungkin saya Igora itu sampai nanti mungkin Pak Ketua menyampaikan kapan lahirnya Igornas, dan insya Allah dengan perubahan nama, kemudian perubahan status, bahkan saya ingat berbadan hukum Igora itu 2017. Berbadan hukum. Udah berbadan hukum Igora. Baik. Oke. Kang Deden Hermawan tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar ya. Betul. Baik dari sisi histori tentang embrio awal ya, bukan Igornas ya, tetapi dari Forum Guru Independen Cirebon. Ya, kemudian Ikatan Guru Olahraga Igoka, kemudian Igoku ya, kemudian Igora. Nah, saya ke Kang Rahmat nih ya. Ini embrio awal sudah dijelaskan tadi oleh Kang Deden ya, tentang muncul kemudian saat ini Igornas ya. Bisa Anda jelaskan nih Kang Rahmat. Nah, Anda kan baru saja beberapa hari yang lalu juga dilantik ya. 28 ya, saya lihat di berita-berita di sosial media. Kemudian juga di online dan seterusnya ya. Nah, ini Igornas di Kota Cirebon, Anda sebagai ketua tentunya kan memiliki visi misi nih. Betul, kan? Betul. Nah, ini sejak kapan Igornas di Kota Cirebon, kemudian visi misinya apa gitu? Silakan Kang Rahmat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Apip, teman-teman semua dari pengurus Igornas Kota Cirebon. Alhamdulillah kita bisa bertemu di RCTP. Yang pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Mas Apip. Jadi untuk Igornas di Kota Cirebon sendiri awalnya adalah pada waktu tahun 2021 Pak Apip. Jadi di Jawa Barat itu ada musyawarah Jawa Barat tentang Igora. Tadinya ada pembentukan kepengurusan yang baru karena sudah selesai kepengurusan Jawa Barat. Tapi di nasional karena ada dorongan dari daerah-daerah di provinsi nasional itu menginginkan ada ikatan guru olahraga yang terbentuk secara nasional. Itu awal muasalnya Igornas. Jadi tahun 2021 bulan Mei waktu itu karena penggagas Igora di Jawa Barat itu ada di nasional ada di Jawa Barat, sehingga tercetuslah Igornas. Dorongan dari daerah-daerah provinsi Indonesia. Kemudian di Jawa Barat sendiri, karena di pusatnya di nasionalnya ada Igornas, sehingga ke daerah-daerah kota kabupaten ngikutin juga ya. Ngikuti. Namanya ya nomenklaturnya. Betul. Nah, untuk di Kota Cirebon sendiri, alhamdulillah pada Februari 2022 kami sepakat untuk mengikuti organisasi ini berubah dari Igora menjadi Igornas. Kemudian
berakhirnya kepengurusan Igora waktu itu 2022 dari Pak Haji Dedi Kennedy ya. Alhamdulillah kami sudah membentuklah dengan musyawarah mufakat, terbentuk ketua, dan alhamdulillah insya Allah saya dipercaya oleh teman-teman nih Ikatan Guru Olahraga di Kota Cirebon untuk ya artinya bersama-sama dengan teman-teman untuk memimpin tersebut. Oh gitu ya, itu ya adanya Igornas di Kota Cirebon ya. Kemudian kan tentu memiliki visi misi. Apa? Tapi tahan dulu ya, Kang Rahmat dan juga Kang Deden dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silahkan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda ingin menanyakan, ini bisa melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV mengenal Ikatan Guru Olahraga Nasional atau Igornas Kota Cirebon. Saya kembali ke Kang Rahmat ya. Kang Rahmat, tadi pertanyaan saya tentang visi misi yang Anda emban nantinya ya, karena Anda saat ini menjadi ketua kan. Apa itu visi misi Igornas Kota Cirebon? Silakan. Untuk visi misi di Igornas Kota Cirebon kita juga ada sesuai dengan slogan dari Jawa Barat juga, Igornas Jawa Barat, apa bahwa itu? Ngahiji, dahsyat dan luar biasa. Tapi di Kota Cirebon ditambah, apa jadi itu? guru olahraga jadi siji. Yang pertama yang ngahijinya, artinya ngahiji di sini adalah guru olahraga itu ngahiji secara silaturahmi. Silaturahmi mereka dari, kita tidak membeda-bedakan tingkatan atau asal muasal university. Jadi mereka yang pasti guru olahraga sekota Cirebon kita bersatu silaturahmi dengan baik dalam satu ikatan guru olahraga nasional Kota Cirebon. Kemudian dahsyatnya bahwa kita ini juga bisa bersinergi dengan pihak dari pemerintah, kemudian swasta, kemudian berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dan swasta tersebut. Luar biasanya bahwa guru olahraga juga bisa secara profesionalisme mereka menjalankan tugasnya sebagai guru. Yang kedua, luar biasanya itu juga mereka bisa berprestasi. Artinya berprestasi ini baik itu dari pribadi sebagai guru olahraga berprestasi di bidang olahraga, di bidang pendidikan dan sebagainya, juga bisa menghasilkan, membina atlet-atlet yang berprestasi untuk kepentingan Kota Cirebon, khususnya Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Itu alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan bahwa teman-teman di Kota Cirebon ini sangat luar biasa dalam hal prestasi. Kemudian kenapa guru olahraga jadi siji? Jadi semua kalangan dari baik itu SD, SMP, SMA dan tidak membedakan university, mereka jadi siji dalam jadi satu dalam kegiatan Ikatan Guru Olahraga Nasional Kota Cirebon itu. Itu ya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Rahmat, saya kembali ke Kang Deden nih. Kang Deden, ini berkaitan dengan peran ya guru-guru olahraga nih untuk memajukan olahraga di Kota Cirebon. Nah, sejauh ini perannya seperti apa sih gitu? Tentunya di Igornas lah ya. Kiprahnya seperti apa sih saat ini guru-guru olahraga? Apakah membina atlet-atlet Kota Cirebon atau memang ada juga guru-guru olahraga yang tergabung di Igornas ini menjadi atlet gitu misalnya, kemudian membela Kota Cirebon gitu, Kang Rahmat misalnya, Kang Deden, silakan. Ya, kita dengan asumsi bahwa jangan kau tanyakan apa yang diberikan bangsa dan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang hendak kamu berikan kepada bangsa dan negara. Nah, itu termasuk rekan-rekan di Igornas atau guru olahraga. Itu pertama kita punya gagasan bahwa kita harus meningkatkan olahraga di Kota Cirebon, khususnya olahraga pelajar. Jadi selain mereka mengajar di sekolah dengan pendidikan formalnya, juga mereka bahu-membahu meningkatkan kemampuan siswanya di bidang ekstrakurikuler olahraga. Apa itu di bidang ekstrakurikuler? Termasuk kita mungkin teman-teman guru olahraga dengan beberapa atau mungkin bahkan banyak mereka punya les sesi pelatih. Jadi kegiatan selain mengajar mereka juga melatih.
Minimalnya mereka melatih kegiatan ekstrakurikuler. Di situ ada sepak bola, ada bola voli, kemudian ada cabang-cabang yang lainnya. Itu merupakan juga bagian tugas dari teman-teman guru olahraga selain mengajar. Nah, kemudian juga tidak dipungkiri bahwa teman-teman kita juga banyak yang berprestasi ketika menjadi atlet. Bahkan mungkin rekan kita yang Pak Adi Susanto itu, beliau ya SMP 6 Cirebon, beliau menjadi timnas di bisbol. Oh, dia timnas, ya, timnas. Bahkan dia di SEA Games kemarin. Di SEA Games juga ikut, kemudian Asian Games. Oh, Asian Games Asian juga. Games juga beliau ikut. Dan pada tahun 2019 beliau menjadi guru berprestasi. Pada waktu itu, saya sempat itu dari guru olahraga. Dari guru olahraga, saya sempat membuatkan rekomendasi belum menjadi guru berprestasi. Ya pada waktu itu mengalahkan saingan se-Jawa Barat pada waktu itu, bahkan teman-teman dari SD, SMA semuanya di Jawa Barat, dan Pak Adi termasuk salah satunya guru olahraga berprestasi. Itu kontribusinya. Nah, itu kontribusinya. Ya? Iya. Kalau untuk membina atlet bagaimana gitu, Kang Deden? Nah, makanya membina anak-anak misalnya di sekolah itu kan nggak tahu bahwa ternyata itu atlet gitu misalnya. Atlet Kota Cirebon misalnya di Porprov, kan olahraga provinsi, Porda lah gitu ya. Kebetulan saya di bidang prestasi ya, dan beberapa hal mungkin yang perlu kita evaluasi dari proses pembinaan ini. Kita berbicara proses pembinaan itu adalah berjenjang, kontinuitas dan progresif. Nah, di situ kita memantau teman-teman kita di guru olahraga itu memantau atlet berbakat itu dari sejak usia dini. Minimalnya ketika dia mengajar kelas 1 SD, di situ teman-teman bisa memantau calon atlet yang berbakat. Ketika proses pembelajaran olahraga, kemudian ketika proses ekstrakurikuler itu dari kelas 1 SD pun teman-teman kita sudah mencoba mengevaluasi apakah dia ya memang karena atlet itu kan tidak instan ya, tidak kuncinya instan, adalah di pembinaan ya. Iya, tidak instan, dan memang pembinaan yang berjenjang itu adalah kunci keberhasilan kan selama ini kan begitu. Betul, itu. Ya kalau kita berkaca pada negara-negara yang lain atau provinsi-provinsi, kota-kota, kabupaten yang lain, itu adalah kuncinya di pembinaan, Kang Deden. Iya kan? Betul. Tidak prestasi mereka tidak dicapai dengan instan kan? Betul. Tidak mendadak prestasi gitu kan? Iya, betul. Kan? Ya. Itu ya. Kembali saya ke Kang Rahmat. Kang Rahmat, kalau jumlah di Kota Cirebon nih, ya, jumlah guru-guru olahraga di Kota Cirebon itu ada berapa sih dalam catatan Igornas itu yang tergabung di Igornas gitu ya? Itu ada berapa gitu? Kami itu punya anggota dari tingkatan SD, SMP, SMA dan sederajat itu 356 orang. 356. Ya, betul. Dari SD, SMP, SMA. Betul, 300. Pengurus ada 73 orang, pengurus yang Igornasnya. Alhamdulillah semua bisa tergabung lah gitu, bisa diakomodir, mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi dengan baik lah sebagai guru olahraga untuk memajukan pembangunan olahraga di Kota Cirebon tentunya kan gitu. Gitu ya, 356. 356. Nah, betul. ini tersebar di SD, SMP, SMA di Kota Cirebon. Betul. Itu dari kita kan ada 5 kecamatan ya, ada dari Kejaksan, Kecamatan Kesambi, kemudian Lemah Wungkuk, Pekalipan, Harjamukti gitu. Jadi semuanya tergabung dalam Ikatan Guru Olahraga Nasional, secara otomatis mereka menjadi anggota. Dan insya Allah sekarang proses kedepannya juga akan berlangsung dari mulai pendataan, pembuatan kartu anggota dan sebagainya. Insya Allah akan diluncurkan setelah kita melaksanakan raker. Sebentar lagi mungkin dalam jangka dekat ini, mungkin minggu-minggu sekarang atau minggu ke depan itu akan melaksanakan rapat kerja dari pengurus. Gitu. Oke, nanti juga akan saya tanyakan nih ke bidang pengembangan sumber daya manusia betul, Kang Dani Pramadia nantinya yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan terutama nih ya meningkatkan sumber daya manusia di internal Igornas, terutama di guru-guru olahraga ya. Kang Deden ya, dalam catatan Kang Deden ini kan guru-guru olahraga tentunya kan memiliki kontribusi untuk memajukan olahraga daerah ya, iya kan? Nah, salah satunya adalah pembinaan di Kota Cirebon. Apa ada cara-cara khusus dari Igornas karena Kota Cirebon juga di Pekan Olahraga Daerah atau Porda atau Pekan Olahraga Provinsi gitu kan ya, itu tidak peringkatnya juga baik gitu kan? Betul. Nah, ini juga ada latihan-latihan khusus gitu. Misalnya jadi
cabang olahraga andalan, cabur andalan Kota Cirebon gitu? Atau biasa aja? Yang jelas kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Cirebon, khususnya di Dinas Pemuda Olahraga, kemudian Dinas Pendidikan, dengan adanya event tahunan, itu Pekan Olahraga Pelajar Kota Cirebon atau POPKOTA. Nah, itu merupakan pondasi bagi kita. Ini teman-teman guru olahraga, di situ kan pestanya para pelajar. Mau tidak mau dan memang harus mau, kita harus ambil bagian dari itu. Bagaimana kita ada goal setting di POPKOTA, kita siapkan membawa nama sekolah, kita bina di situ. Kemudian ada beberapa hal juga mungkin yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman di Igornas, bahwa POPKOTA itu selain menjadi ukuran bagaimana proses pembinaan di sekolah masing-masing, juga kita itu memberikan sumbangan buat tim Kota Cirebon, baik itu ke tingkat provinsi, bahkan mungkin ke tingkat nasional. Entah itu dari O2SN-nya, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, itu ke Popwilnya, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah, kemudian ke Popdanya, dan ke Popnasnya nanti. Itu seperti itu. Baik, oke, tahan dulu ya. Kang Rahmat dan juga Kang Deden dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM Igornas Kota Cirebon, ada Kang Dani Pramadya ya. Selamat pagi Kang Dani. Selamat pagi. Assalamualagi Kang Dani. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya. Pasti ya guru olahraga ya harus tetap bersemangat ya. Pagi-pagi juga pastinya udah lari dulu ini. Iya kan? Udah lari duluan. Iya kan? Iya, ngitari lapangan, iya kan? Nah, langsung ke RCTV. Kang Dani, ini Anda di bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM ya. Tentu Igornas Kota Cirebon guru-guru olahraganya kan ingin juga mumpuni, iya kan? Dari sisi sumber daya manusia. Nah, cara apa nih di bidang Anda nih? Program apa yang nanti akan Anda munculkan, terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia di guru-guru olahraga? Ya, terima kasih ya, Pak. di Kota Cirebon. Silakan, Kang Dani. Ya, bahwa memang sebagai guru olahraga kita juga harus terbuka wawasannya, karena saat ini sport science atau ilmu keolahragaan itu akan semakin berkembang. Karena tanpa adanya iptek yang memadai, segala perkembangan kita akan terhambat. Seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam segi olahraga, seperti kita membuat sebuah coaching klinik. Kita dapat menggait beberapa cabang olahraga yang nantinya guru-guru olahraga dapat melakukan sebuah pelatihan untuk mendapatkan sebuah lisensi kepelatihan. Karena tanpa adanya sebuah lisensi pun, seperti halnya SIM, kalau kita mau jalan tanpa adanya surat izin, kita tidak bisa melatih atau tidak bisa mengendari kendaraan seperti itu, Pak. Selain itu, dalam hal keguruan atau dalam hal profesional sebagai guru, banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan juga. Saat ini banyak pemerintah juga sedang membuat sebuah program seperti program guru penggerak, lalu sekolah penggerak. Termasuk guru penggerak, guru penggerak ini karena saya dengan Pak Rahmat sebagai guru penggerak, insya Allah di Kota Cirebon di guru PJOK ya Pak Rahmat ya. Jadi selain dalam hal keolahragaan, kita juga harus profesional dalam bidang pendidikan, sehingga anak-anak kita selain non akademisnya mereka mumpuni, secara akademisi juga mereka memadai, sehingga tidak hanya berprestasi di medan laga, tetapi berprestasi juga di sekolah. Seperti itu. Itu ya? Ya. Dan itu nanti akan digelar kapan rencananya, Kang Dani? Insya Allah seperti yang tadi Pak Rahmat sudah jelaskan, bahwa dekat-dekat ini kita akan melaksanakan rapat kerja. Nah, dalam rapat kerja itu kita akan sama-sama merumuskan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam 1 tahun ini, sehingga poin-poin tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Kalau program banyak Pak, banyak sekali saya kira, tapi harus yang realistis gitu. Iya, yang terukur lah ya. Betul sekali, sehingga semua program yang sudah kita canangkan itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu ya. Oke, kembali saya ke Kang Rahmat. Kang Rahmat, secara umum ya, Anda kan tentu memiliki target ya. Ini target akhirnya apa yang hendak Kang Rahmat, tujuan akhirnya Igornas apa ya. gitu? Iya, apa gitu Kang Rahmat? Di Igornas Kota Cirebon nih. Target-target yang
betul-betul harus kita laksanakan realistis di depan bahwa bagaimana pembangunan olahraga di Kota Cirebon, terutama di pembangunan olahraga pelajar tentunya itu yang target utama. Menjadikan meningkatkan prestasi pembangunan olahraga di Cirebon dengan cara yang pertama adalah membina kualitas daripada SDM para guru olahraga. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi atau pelatihan pemasalan pembinaan di tingkat pelajarnya. Sehingga secara umum nanti cita-cita daripada Kota Cirebon sendiri mengenai keolahragaan bisa meningkat gitu, Mas. Ya, itu mungkin yang target utama kami gitu. Oke, Kang Rahmat, kenapa yang selalu disasar ya oleh Anda tadi pelajar dan pelajar gitu? Apa itu merupakan kunci pembinaan itu di tingkatan pelajar gitu? Betul, betul. Karena pondasi prestasi secara umum itu berawal dari kami, dari pelajar. Pelajar tentunya menjadi bekal mereka karena di pelajar ini ada dari mulai pembibitan, kemudian pembinaan yang jangka panjang, sehingga nanti prestasinya juga akan meningkat di tingkat umumnya. Ketika pelajar ini tidak ada pembinaan dan pemasalan ya bagaimana bisa berprestasi di tingkat umumnya. Sehingga kami harus betul-betul sebagai pondasi yang solid, pondasi yang bagus untuk meningkatkan pembangunan olahraga di Kota Cirebon. Itu ya. Kang Dani Pramadya ya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia tadi Anda sebutkan ya. Anda menginginkan bahwa kan tadi sudah disebutkan oleh Kang Deden juga bahwa tidak sedikit juga di samping guru juga seorang atlet juga ternyata betul, kan iya di Kota Cirebon ini tentunya kan ada kontribusi untuk Kota Cirebon membela Jawa Barat di PON misalnya membela Indonesia di SEA Games di ajang-ajang internasional SEA Games Asian Games gitu ya. Nah tentunya ini kan harus juga sumber daya manusianya guru-guru olahraga itu miliki gitu ya. Betul. Ya di samping yang tadi Anda sebutkan itu dengan cara apa lagi gitu Kang Dani? Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi sebelum kita melakukan beberapa program tersebut, kita juga perlu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita, terutama beberapa sarana pendukung yang dapat kita gunakan dalam kegiatan tersebut. Contoh misalnya, saat ini kita banyak dari guru-guru olahraga yang berkontribusi bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi menjadi atlet. Nah, ketika menjadi atlet, artinya itu bisa menjadi motivasi juga untuk para murid-muridnya, Pak, seperti itu. Sehingga ketika nanti gurunya itu menjadi seorang idola, menjadi atlet, dia bisa, oh ternyata guru saya itu berprestasi nih. Sehingga anak-anak tersebut yang menjadi murid kita terpacu, termotivasi, dan juga dari hal-hal motivasi tersebut, mereka dapat mengikuti jejak-jejak para guru yang menjadi idolanya seperti itu, Pak. Jadi tadi juga Pak Deden juga sudah menyebutkan bahwa banyak sekali guru-guru olahraga yang berkontribusi bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga seperti Pak Adi Susanto menjadi atlet nasional. Baseball seperti itu banyak sekali ya. Seperti itu, Pak. Itu ya. Kemudian ya. Kembali saya ke Kang Rahmat. Nih bagaimana atau posisinya di mana nih Igornas Kota Cirebon di saat atau perannya di mana di saat ada pekan olahraga pelajar di Kota Cirebon. Kemudian juga ada event-event olahraga yang lain. Ini posisinya di mana Igornas? Yang pertama di tingkat pelajar, kami juga selain guru-guru olahraga ini selain jadi atlet, tapi kami juga sebagai pelatih, betul-betul yang menjadi jadi memang berkontribusi berkontribusi untuk melatih anak-anak atlet-atlet pelajar di Kota Cirebon. Contoh untuk persiapan Popwi, Popda, O2SN. Termasuk saya juga pernah, saya kebetulan di pelatih bola basket, Mas Habib. Di bola basket juga alhamdulillah untuk tingkat wilayah, kemudian provinsi, bahkan wilayah nasional, alhamdulillah kita juga bisa berkontribusi dan saya pernah melaksanakan jadi pelatih Jawa Barat itu selama 2 kali Popnas, 2 kali Popnas terakhir ini gitu ya, alhamdulillah. Jadi dan teman-teman yang lain juga alhamdulillah sebagai pelatih mereka juga berkontribusi. Nah,
dari pelatih dari pelajar tersebut, akhirnya mereka juga membawa atlet-atlet tersebut ketika sudah selesai di pelajar, kan ada kegiatan pekan olahraga daerah biasanya. Popda ya? Nah, Porda atau Porprov. Iya, kalau yang sekarang akan dilaksanakan nih provinsi, di ya. bulan November rencananya. Iya, Dan itu juga asal muasal atletnya belajar dari pelajar gitu, berasal dari pelajar. Yang tentunya pelatihnya juga akan dibawa ke tingkat daerah tersebut. Di Gulat ada Pak Atep. Pak Atep kan guru SMP 4, guru olahraga SMP 4. Bagaimana beliau membina atlet-atlet di pelajar sehingga bisa berprestasi untuk tingkat berkontribusi ya, untuk tingkat daerahnya. Dan alhamdulillah emas yang didapatkan di Porprov itu dari Gulat itu istimewa gitu, alhamdulillah. Mengapa istimewa? Karena secara mayoritas kontribusi perolehan medali itu justru banyaknya dari cabang olahraga Gulat yang dibina oleh Pak Atep. Gitu ya, Pak Atep. Prestasi dari SMP Negeri 4. Iya, yang saat ini di Jawa Barat gitu. Betul, Pak Atep ini. Betul. Pak Atep ya pelatih Jawa Barat, tapi kan ada di kita di SMP Negeri 4. Iya, baik itu ya. Nanti bisa dilengkapi oleh Kang Dani Pramadia dan pemirsa, tahan dulu Kang Dani. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda yang ingin bergabung, ingin mengirimkan pesan pendek, SMS, atau WhatsApp, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, pemirsa. Mengenal Ikatan Guru Olahraga Nasional Igornas Kota Cirebon. Atau Anda ingin di line telepon langsung 0231482138. Silakan, saya masih menunggu Anda di session yang terakhir ini untuk berpendapat atau Anda ingin menanyakan berkaitan dengan Igornas Kota Cirebon. Kang Dani, tadi pertanyaan saya ya, ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rahmat. Ini posisi dari Igornas saat misalnya ada pekan olahraga pelajar gitu ya, di Kota Cirebon, itu posisinya di mana? Melengkapi tadi, silakan. Memang dalam beberapa event di tingkat pelajar, guru olahraga itu menjadi ujung tanduknya selain dalam pembinaan, tapi juga dalam suksesnya event tersebut. Karena tanpa adanya dukungan dari kami, kita juga tidak dapat berjalan dengan baik seperti itu, Pak. Artinya memang seperti yang tadi Pak Rahmat sampaikan bahwa awal mula pembinaan prestasi itu berasal dari sekolah, dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Sehingga ketika nanti atlet-atlet tersebut sudah masuk ke dalam fase yang matang, mereka dapat berkontribusi dalam event-event yang lebih tinggi juga, seperti Porda, Popnas misalnya, bahkan Pomnas, dan juga beberapa event-event lain seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Dan saya kira saat ini banyak sekali ya Pak, atlet-atlet yang sudah berkontribusi untuk membawa nama Indonesia seperti itu kan. Itu yang berasal dari Cirebon? Betul sekali. Dari voli dan cabur-cabur lainnya. Di antaranya bisa Anda sebutkan? Banyak ya, kalau saya menyebutkan satu persatu sepertinya tidak bisa dihitung dengan jari. Kalau dari bola voli misalnya, siapa gitu? Kang Tri Retno ya, mungkin ada Tri Retno waktu itu pemain di Asian Games ya? Kemudian yang SEA Games kemarin, SEA Games kemarin itu ada dari basket juga ada. Yuda Saputra yang ini ya, SEA Games Vietnam itu. Ya, Vietnam itu dapat medali emas juga. Itu sejarah juga. Biasanya Filipina nggak pernah kalah, kemarin baru dikalahkan oleh Indonesia. Iya, baru tumbang ya. Iya. Pecah telur. Iya, pecah telur lah ya. Oke. Jadi ini posisinya ini kan ketika di olahraga pastilah Igornas juga ini ya. Berperan di situ ya. Kemudian dalam waktu dekat nih apa nih Kang Rahmat yang akan dilakukan program Anda ini apa gitu Igornas ini dalam waktu dekat? Oke. Kebetulan ada kegiatan keolahragaan pelajar. Yang pertama adalah O2SN. O2SN akan dilaksanakan tanggal 18 dan 19 ya. Betul. Di bulan Juni ini? Iya, di bulan Juni ini ada pencak silat sama karate. Dan kita sebagai pelaksananya. Kemudian di bulan Agustus minggu ketiga kita juga akan melaksanakan Pop Kota di Kota Cirebon. Sebagai informasi ini kepada masyarakat Kota Cirebon di pelajar bahwa tanggal atau minggu ketiga di bulan Agustus itu akan dilaksanakan Pop Kota
ya, yang biasa kita laksanakan tahun-tahun karena pandemi kemarin agak Iya, sedikit 2 tahun ya. betul ya 2 tahun. Udah Jadi 2 tahun. sekarang insya Allah secara umum kita akan melaksanakan seperti biasanya lah. Insya Allah akan meramaikan lagi olahraga pelajar gitu. Semoga kondisinya Ya, segera betul, semoga membaik ya lancar Pak ya. lah. Iya. Nah, kalau di bidang pengembangan sumber daya manusia ya, Igornas Kota Cirebon sendiri, Kang Dani, dalam waktu dekat apa gitu yang akan dilakukan oleh Anda di bidang Anda gitu? Ya. Silakan. Kalau dari kami di bidang pengembangan SDM, kita akan coba untuk melaksanakan sebuah seminar atau workshop tentang penulisan karya tulis ilmiah, lalu strategi dalam pembelajaran dan juga coaching klinik. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita sebagai guru olahraga harus memiliki peran yang kuat juga sebagai pendidik gitu, profesional sebagai seorang pendidik, sehingga kita perlu nih, ya kita tahu lah sebagai guru olahraga banyak sekali kita berperan di lapangan, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kita tuh lemah dalam menulis sebuah karya tulis, sehingga kita perlu meningkatkan beberapa riset karya tulis. Itu rencana digelar di mana gitu Kang nanti? Insya Allah kita menunggu raker. Iya, kita perlu rancang dulu dalam raker bagaimana teknisnya sehingga rencana ini dapat terrealisasikan dengan baik seperti itu. Itu dalam waktu dekat yang akan dilakukan ya untuk guru-guru olahraga ya. Kemudian katanya saya dapat informasi nih, Kang Rahmat, itu ada perkumpulan, ada apa itu Kang perkumpulan? Di olahraga, di olahraga gitu ya. Pada tahun 2013 waktu itu sebetulnya bukan sebelumnya juga sudah ada, tapi 2013 itu ada SK terakhir peraturan wali kota tentang pembentukan dan penyelenggaraan klub olahraga pelajar. Nah, klub olahraga pelajar itu dibentuk guna untuk meningkatkan prestasi olahraga di pelajar. Yang klub itu bukan klub secara umum, bukan di bawahnya kayak Pengcap gitu, tapi KOP ini dibentuk oleh pemerintah. Di sana ada semua cabur olahraga yang dibina oleh guru-guru olahraga gitu ya, guru olahraga, termasuk pelatih dan organisasinya. Nah itu kami dalam KOP itu tadi seperti Pak Deden bilang bahwa dari ekskul itu yang dibina di sekolah, kemudian kami dikumpulkan atlet-atlet yang berprestasi itu ke satu wadah yang itu di KOP. Apa itu namanya? Klub olahraga pelajar. Klub pelajar. Contoh dari ekskul atletik. Setelah dari sekolah itu kemudian dilatih untuk tingkat kotanya Pak. Untuk tingkat kota dikumpulkan di KOP atletik. Kemudian di taekwondo juga sama ya. Di taekwondo kebetulan Pak Dani juga di taekwondo. Setelah latihan di ekskul mereka setelah berprestasi untuk tingkat kotanya dilatih oleh klub pelajar taekwondo. Nanti perannya adalah ketika ada persiapan Popwil, Popda, O2SN, kita sudah tidak susah lagi untuk secara khusus, tapi sudah betul-betul sudah ada terbentuk tim untuk tingkat kota Cirebon di pelajar. Itu ya. Nah, itu sampai 2016 prestasi kita dari tahun 2009 sampai 2016 itu memang sangat bagus sekali. Ya, peran serta dari klub olahraga pelajar tersebut yang isinya memang rata-rata guru olahraga semua gitu, olahraga. Gitu mudah-mudahan kedepannya si Perwali ini bisa diteruskan gitu ya, dilanjutkan dengan program mungkin apakah di Dinas Pemuda Olahraga atau di Dinas Pendidikan. Pokoknya ada keberlanjutan lah. Keberlanjutan Pak, insya Allah. Baik. Dan sayang sekali nih ya, Kang Dani, Kang Rahmat, tadi Kang Deden Hermawan, Ustaz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Kang Dani, closing statement pesannya untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah berkaitan dengan Igornas ke depan. Silakan singkat saja Kang Dani. Kalau dari kami Igornas siap untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mensukseskan pembinaan pelajar, olahraga pelajar di Kota Cirebon, sehingga kita dapat berkontribusi di berbagai event-event, baik itu tingkat daerah, nasional ataupun internasional. Dan harapan kami kita lebih saling solid, semua guru olahraga jadi siji ya Pak Rahmat ya, jadi siji sehingga tujuan tersebut dapat tercapai seperti itu Pak. Baik. Ya. Oke, silakan Kang Rahmat, closing statement. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Habib. Untuk kedepannya guru olahraga dalam silaturahmi tetap kita akan terjalin dengan baik.
kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta juga semakin bagus. Kemudian tingkatkan prestasi profesionalisme guru olahraga dan prestasi juga di pembinaan olahraga pelajar. Terima kasih semuanya pemerintah Kota Cirebon yang sudah mendukung kami terhadap keberadaan kami Igornas Kota Cirebon. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih nih Kang Deden ya, Kang Deden Hermawan tadi, Kang Rahmat Nugraha dan juga Kang Dani Pramadya ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.